Saya percaya kita semua yang hadir sore hari ini, hati kita penuh dengan sukacita, amin. Yang bersukacita lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya jemput jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Sebab itu malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan. Di dalam hadirat Tuhan kami disembuhkan. Di dalam hadirat Tuhan kami peroleh kemenangan. Sebab itu saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk Tuhan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami memuji nama-Mu lebih lagi. Kami buka hati kami lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
kasih Tuhan. Kami percaya akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Mengurapi setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, segala pujian syukur bagimu. Dengan yakin, dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian bagimu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dia hadir sebagai sahabat. Amin. Dia yang senantiasa menyertai kehidupan saya dan saudara. Hidup yang kau pilih membuatku
berada di sisi kita. Amin. Amin. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Amin. Di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, sahabatku, berada di sisiku. Oh, sahabatku, selama-lamanya. Oh, sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Lebih lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Denganmu Tuhan, kami berjalan senantiasa. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
persiapkan persembahan kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Kami menyambut dengan kasih dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama bergabung dalam ibadah-ibadah kami selama sepekan yang sudah kita dengarkan tadi bersama. Puji nama Tuhan, persiapkan hati kita, tanah hati yang paling baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan
dengan sayapmu. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Inilah iman percaya kami Tuhan, bahwa kami bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Sebab ada Tuhan yang memberikan kami perlindungan, pertolongan kami hanya dari Tuhan. Amin. Yesusku, sama-sama nyanyikan pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat yang maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Sekali lagi sama-sama katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. terima kasih buat semua kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, yang membuat kami bisa bertahan dan tidak perlu menyerah karena ada Tuhan yang selalu menolong kami. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, apapun yang akan menjadi tanggung jawab kami hari ini dan ke depan, apa yang sedang kami hadapi hari ini dan ke depan, Tuhan yang tahu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Berbicara, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Angkat kedua tangan saudara, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Berikan sorak-sorai dan puji-pujian bagi Tuhan. Jangan duduk dulu, kita baca bersama-sama dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Kita baca dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
20. Dua puluh satu. 22. 23. 24. 'Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, berbicara kepada setiap kami dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, dari yang paling senior sampai yang paling junior. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Berbicara dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya. Sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk kembali. Suatu masa bangsa Israel berada dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Segala sesuatu yang dia kerjakan, yang mereka kerjakan selalu diambil oleh orang Midian. Bapak Ibu bayangkan kalau hari ini terjadi, mereka buka toko, orang Midian ambil semua barang-barangnya, ambil semua keuntungannya. Mereka menanam, dirusakkan semuanya. Semua hasil kebunnya, semua hasil sawahnya diambil oleh orang-orang Midian. Pokoknya orang Midian tujuannya adalah bikin susah orang bangsa Israel supaya orang Israel mati saja. Dalam kesengsaraan mereka, dalam keterpurukan mereka, Tuhan datang kepada Gideon. Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Saat kondisi Tuhan mengatakan kepada Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Mereka tidak sedang dalam kondisi menang loh. Mereka tidak sedang dalam kondisi mereka sedang hora-hora, sukacita. Enggak, mereka sedang dalam kondisi terjepit. Mereka dalam kondisi susah. Mereka dalam kondisi yang serba tertekan. Tapi Tuhan datang dan mengatakan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Katakan sama-sama, pahlawan yang gagah berani. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Pahlawan yang gagah berani. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, hei engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon kaget. What? Apa? Saya? Pahlawan yang gagah berani? Masa? Yukah? Tuhan, enggak salah. Saya ini berasal dari suku yang paling kecil. Di Israel ada 12 suku. Sukunya Gideon ini adalah orang suku yang paling kecil. Sudah itu saya ini Tuhan, anak yang paling bungsu. Mana mungkin? Mana mungkin Tuhan bisa pakai? Mana mungkin saya bisa jadi pahlawan yang gagah berani? Kenapa Tuhan tidak pilih aja orang-orang lain, para senior-senior yang memang hobinya jadi tentara atau memang profesinya adalah tentara? Pakai mereka dong, jangan pakai saya. Tapi Tuhan tidak datang dan melihat kondisi Gideon hari itu. Itulah sebabnya Tuhan datang dan berkata, hei Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Katakan sama-sama, pahlawan yang gagah berani. Terlalu sering kita melihat diri kita sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang sakit, sebagai orang yang tidak bisa bikin apa-apa, sebagai orang yang banyak utang. Memang saya ini ditakdirkan menjadi orang miskin. Yang bilang siapa? Kita loh.
Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Kenapa Gideon selalu melihat dirinya sebagai orang yang kecil, orang yang tidak bisa bikin apa-apa, orang yang tidak pede, tidak percaya diri. Orang yang tidak pede itu karena selalu diikat oleh masa lalunya. Orang yang tidak pede itu selalu tidak bisa maju ke depan karena yang diingat cuma masa lalunya. Dulu kita pernah salah, jadi tidak mungkin lagi kita bisa perbaiki. Dulu saya begini, tidak mungkin Tuhan bisa tolong saya. Dulu saya begitu. Mau begini kayak mau begitu. Tuhan berkata kepada Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Kenapa Tuhan mengatakan kepada Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah berani? Karena fokus Tuhan bukan pada masa lalunya, tapi pada masa depannya. Terlalu sering banyak anak Tuhan tidak bisa bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena mereka selalu ingat masa lalunya. Ada orang tua yang anaknya itu tidak bisa jadi apa-apa. Kenapa? Setiap kali anaknya mau bikin sesuatu, jangan nak, hati-hati. Kamu dulu pernah salah. Selalu yang diingatkan adalah masa lalunya. Akhirnya anak itu selalu mau memulai sesuatu, orang tuanya potong. Karena kasih ingat masa lalunya. Mau lagi melakukan sesuatu, diingatkan lagi masa lalunya. Akhirnya anak itu berkata, ya kayaknya memang kalau saya lakukan apa-apa, pasti saya salah. Jadi tidak usah saya bikin apa-apa. Jangan heran, ada banyak anak yang tidak jadi apa-apa karena orang tuanya selalu ingatkan masa lalunya. Semua orang berhasil di dunia pasti punya masa lalu, pasti pernah bikin kesalahan, betul ya? Berapa banyak Bapak Ibu di sini pernah bikin kesalahan? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, sekarang coba lihat kiri kanan, yang enggak angkat tangan itu dia malaikat, kudus sekali. Orang yang tidak pernah bikin kesalahan adalah orang yang tidak pernah bikin apa-apa. Tetapi orang yang pernah bikin kesalahan tapi belajar dari kesalahannya, maka dia yang akan maju dan menjadi orang yang sukses. Saya gak takut dengan tim saya membuat kesalahan. Seringkali tim saya membuat kesalahan. Ketika mereka buat kesalahan, saya akan tanya, pelajaran apa yang kamu ambil dari kesalahan yang dibuat? Ketika mereka buat kesalahan, buat keputusan yang salah, saya tanya, apa dasarmu buat keputusan ini? Seandainya diulang lagi, apa yang harus diperbaiki supaya tidak salah? Ketika mereka melakukan market research dan salah prediksi marketing, salah membuat stok, salah membuat hitungan pajak dan lain sebagainya. Mau marah bukan solusi. Tapi justru mereka harus belajar dari kesalahannya. Itu yang membuat mereka maju. Ketika Bapak Ibu membuat kesalahan, jangan stop di situ. Tapi analisa, kenapa ya saya bisa salah? Apa yang membuat saya salah? Seandainya ini diulang kembali, bagaimana caranya saya bisa membuatnya lebih baik? Beberapa perusahaan-perusahaan ketika orang marketingnya, orang sales marketingnya tidak capai target 3 bulan berturut-turut, dia keluarkan. Ganti lagi orang baru. 3 bulan tidak capai target, keluarkan lagi. Ganti lagi orang baru. 3 bulan tidak capai target, keluarkan lagi. Yang salah sales barunya atau perusahaannya? Perusahaannya. Kenapa? Karena si sales yang 3 bulan tidak capai target ini, dia sudah mulai belajar. Oh, pasar itu mintanya begini. Oh, kalau saya nawarkan barang, saya harus ngomongnya begini supaya orang mau. Nah, dalam masa 3 bulan itu, dia belajar, oh caranya seperti gini. Belum capai target, keluarkan. Orang baru masuk, apa yang dilakukan? Belajar lagi dari bawah. Kapan perusahaannya bisa capai target? Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena orang yang sudah mulai pintar ini dikeluarkan. Ganti lagi dengan orang yang mulai belajar lagi. Jadi segala sesuatu harus start dari SD kelas 1 lagi, SD kelas 1. Begitu ulangannya merah, kasih keluar. Mulai lagi SD kelas 1 lagi, merah lagi kasih keluar. Kapan jadi SD kelas 6? Kapan naik SMP? Kapan naik SMA? Tidak akan pernah bisa. Kenapa?
Setiap kali buat kesalahan, bukan kesalahannya yang dievaluasi, orangnya yang digunting. Bapak Ibu punya anak, ketika buat kesalahan, jatuhkan piring. Anak Anda yang diusir dari kartu keluarga, atau piringnya yang diganti, jangan pakai kaca, pakai yang plastik saja. Itu kan pilihan. Betul ya? Saudara buat kesalahan, gak ada masalah. Tapi belajarlah dari kesalahan itu tanpa harus melihat dirimu sebagai orang yang selalu merasa kurang. Gideon selalu merasa, saya ini orang yang paling kecil, saya anak yang paling bungsu, saya tidak bisa bikin apa-apa, saya ini cuma siapa? Kita siapa no? Tidak ada orang yang kenal kita, saya bukan siapa-siapa. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang setiap hari ketika habis mandi, terus kemudian bercermin dan berdandan? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada, cuma 3 orang yang lihat kaca. Yang lain, begitu selesai mandi, kita tidak basisir. Habis mandi, kita bersisir, betul ya? Lihatnya di kaca. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda lihat diri Anda di depan cermin, Anda lihat diri Anda sebagai apa? Sebagai orang yang diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Ada urapan Allah mengalir untuk hidup Anda. Ada pertolongan Tuhan untuk hidup Anda. Ada kesehatan yang baik yang Tuhan berikan. Atau yang saudara lihat cuma, deh, saya ini orang penyakitan. Sebentar lagi mau mati. Kenapa enggak sekarang aja matinya? Betul ya? Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat? Saudara lihat hidupmu sebagai orang yang diberkati Tuhan, walaupun saat ini sedang mengalami jalan turun, ataukah engkau hanya melihat sebagai orang yang selalu jadi korban, selalu gagal, selalu tidak bisa ini, tidak bisa itu. Saudara lihat hidupmu hanya sebagai orang yang tidak bisa bikin apa-apa, ataukah engkau berkata, Tuhan hari ini saya belum bisa bikin apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya akan punya masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Itu pilihan. Kalau saudara suka dengan judul khotbah saya hari ini adalah cermin. Apa yang saudara lihat dari diri saudara? Ketika Tuhan berjanji kepada orang Israel untuk memberikan tanah perjanjian, mereka kirim 12 pengintai. 10 pengintai lihat tanah perjanjian itu dan lihat ada raksasa-raksasa. Dan mereka berkata, ada banyak raksasa dan kami melihat diri kami seperti belalang. Kalau saudara lihat dalam Bilangan 13 ayat yang ke-33, bisa tolong dibuka. Bilangan 13 ayat 33, dikatakan di sana, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Yang lihat dirinya seperti belalang siapa? Si raksasa atau dirinya sendiri? Dirinya sendiri loh. Bukan si raksasa loh. Saudara bayangkan, kalau ada satu orang yang tinggi sekali, tingginya 180 sampai 2 meter. Terus kemudian lihat anak bayi. Apakah dia lihat, belalang lagi lewat? Begitu? Enggak lah. Seraksasa-raksasanya orang enggak pernah lihat, bangsa Israel belalang-belalang lagi lewat. Enggak loh. Yang sebut diri mereka sendiri sebagai belalang adalah mereka sendiri. Kalau setiap hari yang saudara bayangkan dari hidupmu adalah saudara adalah orang yang gagal, orang yang sakit, memang sudah ditakdirkan miskin, memang ditakdirkan, Pak, dari saya punya opah, bahkan opah buyut, semuanya mati itu rata-rata umur 50 tahun Pak, karena kanker Pak. Kayaknya saya sebentar lagi juga mau mati Pak karena kanker. Loh, kalau Anda enggak mati, puji Tuhan. Kalau Anda mati, syukur. Kenapa? Doamu. Betul ya?
Saudara yang doakan, saudara yang bayangkan bahwa rata-rata garis keturunan saya umur 50-an mati. Kalau hidupmu sekarang setengah mati, mungkin karena selama ini yang kau bayangkan adalah sudah mau mati. Betul ya? Bayangkan raksasa-raksasa itu enggak pernah loh bilang hehehe belalang-belalang lewat. Enggak loh, yang bilang belalang itu mereka sendiri. Bapak Ibu pernah lihat belalang? Sebesar apa belalang itu? Sebesar saya? Atau sebesar apa? Kecil sekali kan? Yang lihat dirinya mereka kecil sekali itu mereka sendiri. Kalau setiap hari kau bangun tidur, di depan cermin kau berkata, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Maka itu yang akan jadi dalam hidupmu. Tapi kalau kau berkata, aduh, pesake doe, pesusah ini hidup. Kita semua mati saja. Orang Makassar bilang mati lalu kok. Mati sudah. Apa yang saudara ucapkan, itu yang akan saudara percayai. Dan apa yang saudara percaya itu yang akan jadi. Kalau saudara berkata, Tuhan saya tahu kondisi saya hari ini tidak ideal. Saya sedang melewati lembah bayang-bayang maut. Tapi saya tahu ini cuma sementara. Karena Tuhan akan menolong saya keluar dari lembah bayang-bayang maut. Saya percaya Tuhan akan menolong saya keluar dari masalah rumah tanggaku. Saya percaya Tuhan akan menolong saya keluar dari masalah keuanganku. Maka saudara akan lihat pertolongan Tuhan akan mulai terbuka. Tapi kalau kau berkata, memang kita ini dilahirkan sudah miskin, melarat, hidup lagi. Kalau itu yang kau bayangkan, jangan heran itu yang terjadi dalam hidupmu. Ada banyak orang Kristen berkata, Pak, saya ini Pak, tidak pernah melakukan dosa-dosa lagi. Saya sudah tidak berzina, saya sudah tidak pernah pukul orang, pukul istri apalagi, istrinya orang mungkin. Saya tidak pernah lakukan semua dosa-dosa itu. Betul. Tapi kadang-kadang apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan janji Tuhan. Saudara bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu punya anak. Terus Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu sekolahkan dengan baik. Dari TK dibayari, SD, SMP, SMA, kuliah dibayar. Terus kemudian satu hari dia berkata begini, Pak, saya mau minta maaf Pak. Saya ini sudah bikin Papa miskin. Kenapa? Ya karena Papa mesti bayari saya uang sekolah. Padahal papanya tenang-tenang aja. Hidupnya baik-baik saja. Papanya berusaha untuk lakukan segala sesuatu supaya bisa bayarkan uang sekolah buat anaknya. Terus anaknya datang dan berkata, Pak, kayaknya saya salah besar Pak. Saya tidak layak jadi anak Papa. Kenapa? Saya bikin Papa miskin buat bayar uang sekolah saya. Saya mau tanya, kira-kira anak itu menghina Anda atau tidak? Menghina kamu, menghina Papa. Kamu pikir Papa tidak bisa bayar itu uang sekolahmu. Betul ya? Sama. Ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dijadikan manusia baru, dijadikan ciptaan baru. Engkau dilengkapi dengan semua hal yang terbaik yang Tuhan bisa kasih. Sesuai dengan potensimu. Semua orang punya potensi masing-masing. Terus kemudian kita berkata, kayaknya saya tidak bisa jadi apa-apa. Kayaknya saya memang ditakdirkan miskin. Padahal janji Tuhan, firman Allah berkata, engkau tidak akan kekurangan. Hidupmu akan punya hal yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Itu janji Tuhan. Engkau akan diberkati saat engkau keluar, engkau akan diberkati saat engkau masuk. Engkau akan diberkati di mana saja. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Terus kemudian setiap hari saudara sisiran dan berkata gini, kok susah sekali hidup saya ya. Saudara menghina Tuhan. Saudara tidak membunuh, tidak berzina, tidak melakukan semua dosa-dosa besar. Tapi kalau saudara menyangkali apa yang Tuhan lakukan untuk hidupmu, sama aja saudara berbuat dosa. Kita berbuat dosa dengan ucapan kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kenapa bangsa Israel putar-putar 40 tahun tidak masuk-masuk tanah Kanaan?
Masalahnya karena mereka sendiri yang berpikir dan mereka bayangkan kita nggak mungkin masuk. Kalau saudara sudah berkata kita tidak mungkin bisa masuk, kita tidak mungkin diberkati, kita tidak mungkin sembuh. Saudara mau cari pendeta siapa saja mau doakan, tumpang tangan sampai saudara jatuh pun tidak bakal sembuh. Kenapa? Saudara yang membatasi kuasa Allah. Betul? Walaupun setiap hari Minggu ketika mau didoakan doa berkat, saudara buka tangan, buka kaki, terima semua berkat Tuhan. Tapi begitu Anda pulang, saudara berkata, memang kita keluarga miskin. Apa yang Anda harapkan? Mau diberkati? Enggak akan. Kenapa? Walaupun sekali lagi saudara mau terima berkat Tuhan, semua dua tangan, dua kaki dibuka. Tapi kalau engkau tidak sepakat dengan Tuhan, enggak akan jadi. Enggak akan jadi. Cermin apa yang kau lihat dalam dirimu setiap hari? Itu penting. Mungkin kau berkata, iya Pak, tapi kok saya rasanya susah hidup saya. Semua yang saya usahakan tidak berhasil. Saya mau dagang tidak berhasil. Saya kerja tidak ada yang mau kerjakan saya. Saya bikin apa saya tidak ada yang berhasil. Ingat, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Tolong ditayangkan. Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari sebagiannya. Betul? Dari mana? Berapa banyak? Dari berapa banyak? Semuanya, katakan sama-sama. Semuanya, 2, 3. Berapa banyak? Semuanya. Kemalanganmu boleh banyak. Tapi janji Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan tidak akan lepaskan. Hidupmu lagi susah hari ini, oke. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Semuanya, bukan sebagian. Amin. Engkau lihat anakmu hari ini masih susah diatur dan lain sebagainya. Hei, Tuhan akan melepaskan engkau dari semuanya, bukan sebagian. Amin. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, bukan sebagian perkara. Hari ini apa yang sedang kau gumulkan? Janji Tuhan. Tuhan akan melepaskan dari semuanya. Kau sakit? Janji Tuhan. Tuhan akan melepaskan engkau dari semuanya. Pertanyaannya, engkau sepakatkah dengan Tuhan? Kalau engkau sepakat, apa yang kau pikirkan, apa yang kau bayangkan, apa yang kau ucapkan, itu akan jadi. Jangan tinggal dengan masa lalumu. Kau pernah punya kesalahan, oke. Belajar dari kesalahan itu dan maju lagi. Nggak usah nggak pede, biasa aja. Buat kesalahan itu biasa. Saya jadi begini karena terlalu banyak bikin kesalahan. Apakah semua yang saya rencanakan berhasil? Enggak. Ketika tidak berhasil, saya evaluasi. Apa yang bikin tidak berhasil? Di sisi mana yang saya salah? Oke, saya perbaiki lagi. Sehingga setiap hari hidup kita menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bisnismu akan menjadi bisnis yang lebih baik. Pekerjaanmu akan jadi pekerjaan yang lebih baik. Dan lain sebagainya. Satu hari ada sekumpulan orang-orang dari sebuah kantor makan bareng-bareng. Nah, satu anak ini memang selalu sering dikerjai sama teman-temannya. Dia lagi belajar bahasa Inggris. Terus teman-temannya tanya, apa bahasa Inggrisnya rumah makan? Restoran. Oh keren, semua teman-temannya tepuk tangan. Apa bahasa Inggrisnya makan? Eat. Apa bahasa Inggrisnya drink, minum? Drink. Kalau sari buah, juice. Weh, teman-temannya tepuk tangan. Hebat dia. Terus ada satu temannya tanya gini, kalau kita pesan makanan dan bawa pulang, namanya apa? Take away. Oh, semua orang tepuk tangan. Temannya satu tanya gini, kalau kita pesan makanan dan kita makan di tempat, namanya apa? COD.
Kebanyakan pesan Shopee itu. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus ketemu dengan Maria Magdalena dan ibu-ibu lain yang menunggu Yesus di depan liang kubur. Yesus berkata kepada ibu-ibu itu, "Pergilah kepada semua murid-murid dan kepada Petrus, beritahukan bahwa aku sudah bangkit." Sekali lagi, ketika Yesus bangkit, Yesus berkata kepada Maria Magdalena dan lain sebagainya, beritahukan kepada murid-murid bahwa aku sudah bangkit. Dan kepada Petrus, nama Petrus adalah nama pertama yang Tuhan sebutkan dari antara semua nama-nama murid lainnya. Padahal 3 hari sebelumnya, siapa yang mengkhianati Yesus? Petrus. Saudara bayangkan kalau saudara punya teman dekat, saudara pergi sama-sama, makan sama-sama, main sama-sama, susah sama-sama, senang sama-sama. Tiba-tiba dalam kondisi saudara lagi tertekan, terjepit, semua orang tuduh saudara buat kesalahan. Terus teman paling dekat saudara ditanyain, "Kok kenal dia?" "Enggak." "Siapa dia?" "Enggak kenal tuh." Kira-kira kalau kita ada di posisi Yesus, apa reaksi kita? Petrus, tunggu ngana. Kita putar ngana pe batang leher. Kita akan jengkel sekali, kita sakit sekali. Betul ya? Betul ya? Nggak usah teman nggak kenal kita. Teman utang sama kita, terus saat kita tagih, dia bilang, "Hah, saya utang kapan?" Itu menjengkelkan tahu, betul ya? Apalagi dalam kondisi Yesus lagi terjepit. Orang yang diharapkan untuk support bilang gak kenal. Itu sakitnya luar biasa. Kalau kita, mungkin kita bilang, tunggu ngana. Tapi begitu Yesus bangkit, Yesus berkata kepada Maria dan semua wanita yang lain, "Pergi beritahukan kepada murid-murid bahwa aku sudah bangkit." Dan kepada Petrus, nama Petrus disebut. Kenapa Yesus menyebut nama Petrus? Padahal dia tahu kejadiannya bukan 3 tahun yang lalu loh. Bukan 3 bulan yang lalu, 3 hari yang lalu. Si Petrus baru saja mengkhianati Yesus. Kenapa? Yesus cari Petrus. Karena Yesus tidak pernah lihat kesalahannya Petrus di masa lalu. Yang Tuhan lihat adalah apa yang Petrus akan lakukan di masa depannya. Tuhan tidak lihat lagi dan tidak sibuk bicarakan masa lalu. Tuhan sibuk dalam memikirkan engkau, menyiapkan masa depanmu. Yang lalu ya sudah selesai, sudah lewat. Jadikan pelajaran, kita maju lagi. Mungkin kalau kita jadi Yesus ketemu Petrus, apa yang akan kita lakukan hari itu? Petrus, duduk jo sini, kita mau bertanya apa Ngana. Ngana bilang gak kenal sama kita, Kita mau bikin dia jadi menderita, jadi rasa bersalah. Mungkin kalau kita akan lakukan seperti itu. Yesus tidak. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab di mana Yesus tanya kepada Petrus, terus kenapa Ngana bilang gak kenal sama kita? Gak ada loh, betul ya? Kenapa? Sekali lagi, apa yang sudah lewat selesai. Fokus Tuhan adalah pada masa depan kita, bukan pada masa lalu kita. Semua orang bisa bikin kesalahan, semua orang bisa berbuat sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tapi Tuhan tidak pernah mengingat itu. Ibu-ibu, saya mau kasih ingat saja, kenapa seringkali anak-anak Anda tidak mau cerita masalahnya kepada Anda.
Karena kadang-kadang ketika dia mulai cerita, "Ma, itu mah tadi saya naik motor terus saya punya teman tiba-tiba tabrakan." Mama kan sudah bilang dan mama akan berkhotbah lebih dari jumlah Alkitab dan ayat-ayat yang ada di seluruh Alkitab. 3 hari berturut-turut tidak berhenti. Mama akan ingatkan. Mama so pernah bilang toh. Jangan heran anakku tidak mau cerita lagi. Kenapa? Selalu yang kita ingat adalah masa lalu. Kita ingatkan masa lalu. Tujuannya baik. Tapi caranya salah. Akhirnya anak-anak mulai rasa, aduh kita kalau mau cerita sama mama, waduh itu khotbah. Tidak selesai dalam 2 kali 24 jam. Jangan heran anakmu sudah tidak mau cerita. Karena mungkin ketika dia cerita, yang Anda ingatkan adalah selalu masa lalunya. Setiap kali mau lakukan sesuatu yang Anda ingatkan itu terus. Setiap kali dia mau melangkah, Anda ingatkan itu terus. Jangan heran, akhirnya dia gak mau cerita. Tapi ketika Yesus datang, Yesus bangkit. Yesus tidak bilang kepada Petrus, Petrus rasa ngana. Ngana tidak mau kenal kita hari ini. Kita tidak mau kenal ngana. Enggak loh, betul ya. Karena fokus Tuhan bukan pada masa lalu kita, tapi pada masa depan kita. Anda lihat dirimu sebagai apa? Sebagai orang yang berbakat, orang yang bernilai, orang yang sembuh, orang yang diberkati Tuhan, orang yang beruntung, orang yang sehat, orang yang kuat. Atau orang yang gagal, orang yang selalu celaka, orang yang selalu tidak berhasil, orang yang selalu tidak punya semangat. Itu pilihan. Setiap hari saya akan bangun tidur dan saya bilang, Tuhan terima kasih, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Apakah setiap hari saya bangun se-strong itu? Enggak juga. Tapi saya percaya ketika saya ucapkan bahwa saya kuat, saya sehat, saya beruntung dan saya diberkati. Apa yang saya ucapkan itu akan jadi dalam hidup saya. Seringkali kita berpikir yang namanya pertolongan Tuhan itu nanti kalau orang sakit sembuh. Atau mau kecelakaan Tuhan tolong. Kita semua mati ditabrak oto. Terus tiba-tiba ada malaikat Tuhan menyingkirkan oto itu. Kadang-kadang kita berpikir yang namanya mujizat harus yang besar-besar itu. Belum tentu loh. Pertolongan Tuhan datang kadang-kadang dalam hal yang kecil-kecil. Kadang-kadang saya lagi cari parkir, sudah keliling. 2 kali, 3 kali tidak ada parkiran. Saya cuma bilang, Tuhan tolong dong saya butuh parkir. Tiba-tiba ada mobil keluar. Masuk. Satu hari saya harus meeting tapi saya harus pergi ke bank. Saya sudah pergi ke bank itu. Dan dari pagi banknya antri luar biasa. Kemudian saya pikir sudahlah saya pergi meeting dulu. Saya pergi meeting sampai jam 12, kita harus break makan siang, terus kemudian kita lanjut lagi jam 1. Pas break, saya minta izin untuk saya pergi ke bank, ke cabang yang lain. Begitu saya sampai di cabang tersebut, antriannya lebih panjang lagi. Tapi kalau saya tidak urus hari itu, saya nggak punya waktu, karena besok saya harus keluar kota. Di antrian yang sangat panjang, saya cuma bilang dalam hati, Tuhan tahu saya harus meeting. Tuhan tolong dong, saya butuh supaya saya bisa lebih cepat. Antrian masih panjang sekali. Terus kemudian saya cuma datang. Saya cuma tanya ke customer service yang menolong saya. Kak, saya mau bikin ini. Tapi saya butuh cepat karena saya harus pergi meeting, Kak. Bisa tolong dibantu? Oh iya sebentar Pak, Bapak duduk aja dulu. Selesai ini Bapak saya panggil ya. Selesai dia kerjakan orang depannya dia panggil saya masuk ke satu ruangan, dia bereskan saya 10 menit selesai. Dalam antrian yang sangat panjang. Dan kalau saya mau cerita hal seperti itu, banyak sekali. Yang kadang-kadang saya enggak terpikir, iya ya, Tuhan tolong loh saya dari hal-hal yang simpel, hal yang kecil. Di jalan tol, Tuhan tolong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena setiap hari ketika saya bangun tidur, saya memutuskan saya adalah orang yang kuat, saya adalah orang yang sehat, saya adalah orang yang beruntung, dan saya orang yang diberkati. Situasi apakah selalu beruntung? Enggak juga. Tapi saya sepakat dengan firman Tuhan.
bahwa apapun yang saya kerjakan, Tuhan yang akan menolong saya membuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Saya menulis ini di Instagram saya. Jangan batasi kesuksesanmu di masa depan dengan kegagalan masa lalu. Fokuslah pada apa yang bisa diraih di masa depan, bukan pada kesalahan masa lalu. Sekali lagi, jangan batasi kesuksesanmu di masa depan dengan kegagalan masa lalu. Fokuslah pada apa yang bisa diraih di masa depan, bukan pada kesalahan masa lalu. Hari ini kau bingung dengan segala sesuatu, bingung dengan sakitmu, tagihan supplier, kredit macetmu, piutang macet, customer belanja gak bayar, dan lain sebagainya. Harga BBM naik, bunga bank naik, tahun depan katanya mau resesi. Kita sebagai anak Tuhan harus bagaimana ketika harus hadapi resesi? Ketika saya tahu 2023 akan resesi, yang saya lakukan adalah saya atur keuangan saya. Saya tidak membeli aset jangka panjang untuk saat ini. Semua investasi jangka panjang saya stop dulu. Saya pegang cash. Kenapa? Kalau saya pegang cash yang liquid, ketika terjadi sesuatu, saya bisa langsung bayar. Kalaupun tidak, saya jadikan sebagian masuk ke emas. Selesai. Anytime, kapan saja saya butuh, emas saya jual. Tapi kalau saya punya properti, begitu saya butuh uang, belum tentu ada yang beli loh. Walaupun jual murah. Ya kan? Itu yang saya lakukan. Tapi saya tidak takut. Saya tidak khawatir. Tapi saya berhikmat. Beda takut, khawatir, dan berhikmat. Kalau takut, mate mija. Aduh, bagaimana nih tahun depan? Saya makan atau tidak? Kenapa saya bisa mulai percaya segala sesuatu? Karena saya selalu belajar dari hal yang kecil-kecil. Hal simple, hal sederhana. Saya pernah mengalami saat masa di mana saya harus bayar gaji pegawai. Gak ada loh uang di rekening. Tiba-tiba jam 10 pagi ada customer bayar. Padahal itu saya udah anggap macet lah udah. Tiba-tiba ada orang transfer. Tiba-tiba ada kontrak yang kasih DP. Hari itu gaji terbayar. Ada masa di mana harus jatuh tempo cicilan. Gak ada uang. Tiba-tiba ada uang masuk. Gak tahu dari mana. Saya mengalami keajaiban-keajaiban itu. Itulah sebabnya saya tahu 2023 saya harus hati-hati. Tapi saya tidak perlu takut. Karena saya percaya janji Tuhan, orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Percayalah engkau pasti akan tetap Tuhan pelihara walaupun resesi. Amin. Tidak usah takut. Tapi harus atur keuangan. Healing itu udahlah, jangan dulu. Jalan-jalan itu kurangi dulu. Ya enggak perlu, sudahlah. Enggak usah dulu. Jaga dulu. Tapi enggak usah takut. Apa yang Anda bayangkan, itu yang akan jadi. Saya mau putarkan Anda sebuah video singkat ini. Mau lihat sebuah video singkat ya? Saksikan yang satu ini. Almost, papi. Come on. See yourself in your mind making it. Say the following words. I'm powerful. Powerful, I'm fearless. fearless, I'm unstoppable. unstoppable, I'm incredible. incredible, I'm fast. fast, I'm strong. I'm strong. I can do it. I can do it. See yourself getting all the way up right now. Visualize it, and as soon as you're ready, you go and you give it 100%. As soon as you're ready, you go. Come on, get it. There you bring it on. Anak ini berusaha untuk menggapai luncuran paling atas, nggak berhasil. Tapi begitu ayahnya bilang, coba kau bayangkan, kau bisa raih itu. Ucapkan kepada dirimu, kau kuat, kau cepat, kau
tidak mungkin bisa dihentikan. Setelah itu bayangkan bahwa engkau bisa lari dan meraih ke sana. Dan dia berhasil. Apa yang Anda bayangkan itu akan membuat Anda berhasil atau tidak. Kalau selalu yang Anda bayangkan adalah penyakit. Pak, saya ini sudah tua, Pak. Saya ini sudah umur 40, tapi kok belum ada jodoh saya, Pak. Saya sudah pasang semua profil saya di semua aplikasi-aplikasi perjodohan, Pak. Mulai dari Tantan, Tinder, Jodoh Kristen, semuanya Pak saya sudah pasang, Pak. Aplikasi saya cuma dilihat oleh 2 orang, Pak. Itu pun umurnya 65 tahun ke atas, Pak. Semua ada waktunya Tuhan, amin. Gak usah khawatir, tidak usah cemas. Justru karena engkau khawatir, engkau menghentikan rencana Allah. Saya mengatakan ini, engkau tidak bisa percaya kepada Tuhan dan pada saat yang sama engkau khawatir akan hidupmu. Ketika engkau khawatir, berarti itu sama saja engkau tidak percaya kepada Tuhan. Ketika engkau khawatir, engkau sama saja berkata kepada bapakmu, enggak mungkin papa bisa pelihara saya. Enggak mungkin Tuhan bisa pelihara saya. Berarti dengan kata lain, engkau menghina Tuhan. Engkau menghina perlindungan Tuhan selama ini. Ayo mulai sepakat dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saya menulis ini, jangan mengkhawatirkan apa yang tidak bisa diubah. Khawatir hanya akan mencuri kebahagiaan, kesehatan, dan peluangmu di masa depan. Sekali lagi, jangan mengkhawatirkan apa yang tidak bisa diubah. Khawatir hanya akan mencuri kebahagiaan, kesehatan, dan peluangmu di masa depan. Khawatir tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Enggak. Justru khawatir akan menghentikan mujizat Allah dalam hidupmu. Karena khawatir dan mujizat Tuhan tidak bisa berjalan beriringan. Tidak bisa. Kalau engkau khawatir berarti engkau stop mujizat Tuhan. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan saya percaya apapun yang terjadi. Saya memang sedang berada dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi saya percaya saya akan keluar sebagai pemenang. Memang saya lagi jatuh, tapi janji Tuhan saya akan bangkit kembali. Dan saya percaya waktunya Tuhan akan tepat pada waktunya. Dan kau akan melihat, kau hidup dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Kau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kau berjalan dari satu rencana Tuhan kepada rencana Tuhan yang lainnya. Hari ini, apakah engkau sedang melihat dirimu seperti bangsa Israel melihat dirinya sebagai belalang? Atau engkau sedang melihat dirimu sebagai pemenang? Saya tidak tahu. Tapi Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada yang kau tidak bisa tanggung. Tidak ada yang kau tidak bisa lewati. Hari ini mungkin sulit, ya. Tapi janji Tuhan, kau akan bisa melewati semuanya dengan kekuatan Tuhan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
cermin apa yang sedang kau pakai? Cermin kemenangan, cermin sebagai orang yang selalu diberkati Tuhan, cermin sebagai orang yang melewati semua masa hidupnya dalam pertolongan Tuhan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang kuat, ataukah hidup yang miskin, lemah, tidak berdaya, gagal? Itu adalah pilihan. Kalau hari ini kau bersepakat dengan Tuhan, Tuhan mulai hari ini saya mau bersepakat dengan Tuhan. Janji Tuhan, saya akan jadi orang yang lebih dari pemenang. Dan saya yakin saya akan keluar dari semua masalahku. Bukan sebagian dari masalahku, tapi dari semua masalahku sebagai orang yang lebih dari pemenang. Maka bayangkan itu setiap hari dan kau akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Dari satu hari kepada hari yang lain. Dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Karena Allah tidak pernah berdusta untuk kita. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tundukkan kepala saudara. Saya ingin berdoa buat saudara yang sedang membutuhkan Tuhan. Angkat kedua tanganmu Tuhan. Kau sedang melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit. Mungkin ada yang sedang berdoa bergumul untuk keluarganya. Mungkin ada yang sedang bergumul untuk bisnisnya. Mungkin ada yang sedang bergumul untuk pekerjaannya. Mungkin ada yang sedang bergumul untuk keuangannya. Ada yang sedang bergumul untuk anak-anaknya, untuk suaminya, istrinya, orang tuanya. Apapun yang sedang kami gumulkan hari ini, kami percaya kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu adalah janji Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah dengan keluarganya Tuhan berikan jalan keluar, pemulihan Tuhan terjadi, masalah dalam bisnis Tuhan berikan jalan keluar, masalah dalam pekerjaan Tuhan berikan jalan keluar. Masa depan kami akan menjadi masa depan yang indah di dalam Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan dengan semua pergumulannya. Karena janji Tuhan, walaupun ada banyak hal yang kami hadapi, tapi Tuhan akan melepaskan kami dari semuanya itu. Dan malam hari ini kami bersepakat dengan Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami mungkin sedang mengalami masa sulit, tapi masa sulit itu hanya sementara. Karena janji-Mu kami akan ditolong Tuhan. Karena kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya. Tuhan melepaskan semuanya. Tuhan melepaskan semuanya. Dan terima berkat Tuhan saat ini. Dan saat ini kami akan pulang Tuhan. Kau memberkati kami. Janji Tuhan kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan diberkati saat keluar dan diberkati saat masuk. Janji Tuhan kami akan ada di atas dan bukan di bawah. Janji Tuhan keluarga kami semua akan dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Janji Tuhan orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Janji Tuhan ada kelimpahan atas hidup kami. Karena kelimpahan itu akan kami bagikan juga kepada orang lain. Kau berdoa terima berkat Tuhan. Semua yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Rencana Allah terjadi dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Sinar Tuhan menerangi engkau dalam seluruh perjalanan hidupmu sepanjang minggu ini. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.